Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Andayana. Saya adalah seorang mahasiswa Estetik Triguna Dharma Medan dengan jurusan yang saya ambil yaitu Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas serta mempraktekkan bagaimana caranya membuat sebuah jaringan WAN dengan menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracker. Langsung saja, berikut cara membuatnya. Simulasi membangun jaringan WAN dengan menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracker. Sebelum membangun sebuah jaringan WAN, yang harus kita lakukan adalah membangun jaringan LAN di setiap wilayah yang akan dituju. Langkah pertama, buatlah sebuah LAN atau Local Area Network di suatu kota. Di sini saya membuat sebuah jaringan LAN di kota Medan. Pada menu End Device, pilih server, PC atau komputer, dan laptop, kemudian drag atau klik ke area lembar kerja. Hal ini dilakukan untuk mewakili atau mengilustrasikan komputer-komputer yang ada di jaringan LAN pada kota Medan. Selanjutnya, gunakan switch. Lalu gunakan kabel untuk menghubungkan switch dengan perangkat-perangkat yang lain. Kamu bisa mencari kabel di menu Connection dan pilih kabel copper straight through. Setelah itu, kamu tentukan setiap area dengan menggunakan drawing palette dan pilihlah warna sesuai dengan keinginanmu. Kemudian, bangun kembali jaringan LAN di kota yang lain. Sebagai contoh, saya membangun sebuah jaringan LAN pada kota Jakarta. Berbeda dengan kota Medan, di sini saya hanya akan meletakkan server, PC atau komputer, dan switch. Lakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Lalu, untuk menggabungkan wilayah tersebut, kita memerlukan router di masing-masing wilayah. Kita sambungkan router dengan local area, yaitu dari router ke switch, menggunakan port. Selanjutnya, sambungkan ke router, pilih fast Ethernet 0/0. Demikian juga untuk wilayah Jakarta. Beri keterangan di kedua wilayah untuk memudahkan kamu dalam penulisan alamat IP yang digunakan nantinya. Sebelum menghubungkan jaringan secara WAN, kita harus mengkoneksikan setiap perangkat dalam satu wilayah. Pertama-tama, beri alamat router di wilayah Medan terlebih dahulu. Untuk memberi alamat pada router, kamu harus perhatikan port mana yang kamu gunakan tadi untuk menghubungkan router dengan switch. Sekarang, beri alamat pada komputer server. Pilih desktop, kemudian pilih IP configuration. Dan di bagian IP address, silahkan masukkan alamat. Isi default gateway dengan alamat router karena default gateway ini merupakan jalur keluar area lokal, di mana ketika data ditransmisikan oleh salah satu komputer, ia akan menuju gerbang untuk keluar dari jaringan lokal. Lakukan hal yang sama di komputer PC dan laptop dengan IP address yang berbeda.
Selanjutnya, kita akan menguji koneksi apakah semua perangkat komputer dan router sudah saling terhubung. Maka kita lakukan uji koneksi dengan menggunakan command prompt. Sebagai contoh, saya akan menggunakan laptop. Masukkan perintah ping dan alamat IP yang ingin dituju. Di sini saya menggunakan alamat komputer server untuk tahap pengujian. Tanda jaringan terhubung itu berupa informasi bertuliskan reply from alamat IP yang kita tuju dan di ujung kalimat tertulis TTL. Langkah selanjutnya, lakukan hal yang sama pada jaringan yang ada di kota Jakarta. Untuk menghubungkan antara wilayah Medan dan Jakarta, yang kita sambungkan adalah router. Pada bagian connection, silahkan ambil serial DCE, kemudian klik router yang ada di Medan, kemudian pilih port yang akan digunakan. Namun, ketika kita sambungkan, ternyata muncul informasi error. Untuk menanggulangi masalah tersebut, kamu bisa melihat cara di atas untuk mengupgrade masing-masing router. Jika sudah, klik kembali kabel DCE, kemudian arahkan ke router Medan, maka akan terlihat beberapa port serial. Pilih salah satu, misalnya serial 0/0, kemudian klik router yang ada di Jakarta dan pilih salah satu port serial yang tersedia. Setelah itu, buat kembali jaringan LAN di kota yang baru dengan mengikuti cara sebelumnya.
Tuliskan subnet atau subjaringan yang akan kita gunakan nanti. Subjaringan pertama yang menghubungkan router Medan dengan router Jakarta yaitu 172.10.00. Subnet kedua yaitu 172.10.640 yang menghubungkan antara Jakarta dan Denpasar. Subnet ketiga yaitu 172.10.128.0 yang menghubungkan area Medan dengan Denpasar. Selanjutnya, kita harus menetapkan setiap terminal yang menghubungkan setiap wilayah. Kemudian, untuk memudahkan kita saat menguji jaringan, tuliskan informasi alamat yang kita gunakan di setiap komputer pada wilayah yang berbeda. Nah, langkah selanjutnya, hal yang perlu kita lakukan adalah mengkonfigurasi router untuk memberikan alamat pada setiap port atau interface serial yang kita gunakan. Untuk memudahkan kita mengetahui port mana yang kita koneksikan dengan router di wilayah lain, kita bisa melakukan pengaturan pada aplikasi ini. Caranya, klik di bagian menu option, pilih preference, kemudian klik opsi always show port labels sampai terdapat centang di bagian kotaknya. Dan begitu kamu checklist, nomor port sudah muncul di area kerja. Kemudian, klik router, maka akan muncul jendela pengaturan konfigurasi router. Klik bagian tab konfigurasi, maka di sini akan tertera interface yang tersedia. Lakukan konfigurasi alamat IP pada router yang ada di port serial. Kamu bisa mencocokkan terlebih dahulu
port yang tersedia pada jendela pengaturan konfigurasi router dengan port yang kamu pasang di area lembar kerja. Pastikan judul serial yang kamu klik sama dengan nama port yang kamu gunakan di area kerja. Input alamat IP-nya yaitu 172.10.01 sesuai dengan nomor port yang mengarah ke router Jakarta. Klik bagian Subnet Mask, kemudian lakukan subnetting. Karena kita menghubungkan dengan menggunakan satu alamat untuk 3 koneksi, yaitu router Medan dengan router Jakarta dengan router Denpasar, dan router Denpasar dengan router Medan, artinya kita membutuhkan 3 subnet. Namun, karena penetapan pembagian ini tidak bisa menggunakan kelipatan ganjil, maka kita akan bagi menjadi 4. Sisa subnet digunakan sebagai cadangan. Jadi, subnet mask yang digunakan adalah 255.255.192.0. Di bagian port status, silakan checklist ikon kotak tersebut untuk mengaktifkan router. Lakukan hal yang sama pada router Jakarta, supaya terminal yang menghubungkan antara router Medan dan router Jakarta terkoneksi secara fisik. Untuk mengetahui kedua router di wilayah itu apakah sudah terkoneksi atau belum, kita dapat melihat dari indikator terminal yang awalnya berwarna merah berubah menjadi hijau. Lakukan konfigurasi antara router Jakarta dan Denpasar dengan cara yang sama. Begitu juga dengan router Denpasar dengan router Medan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana caranya membuat atau membangun sebuah jaringan WAN dengan menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracker. Apabila ada kesalahan selama tutorial berlangsung, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.